Assalamualaikum teman-teman. Hai Dewan Juri, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Arina Syokia Alhaira. Saya ada perwakilan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Langsang, Provinsi Aceh. Saya berasal dari Min 4 Langsang. Hari ini saya akan bercerita tentang sebuah kisah dalam sebuah buku yang berjudul Atu Bela Atu Bertangkup. Buku ini diterbitkan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh. Di suatu desa yang terletak di Tanah Gayo, hiduplah warga petani yang sangat miskin. Mereka terdiri atas ayah, ibu, dan 2 anak laki-laki yang masih kecil. Anak tertua berusia 7 tahun, sedangkan adiknya masih menyusui. Untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, sang ayah bekerja sebagai petani di ladang. Namun, jika hasil di ladang tidak terlalu baik, maka sang ayah akan berburu di hutan. Jika sedang beruntung, ia akan mendapatkan rusa, tapi tidak setiap hari ia akan mendapatkan rusa. Sekarang ini sulit sekali untuk mendapatkan rusa. Lebih baik aku menangkap belalang saja, pikir sang ayah. Agar istri dan anak-anaknya tak kelaparan, sang ayah pun sering menangkap belalang dan dibawa pulang ke rumah. Biasanya, belalang itu diolah menjadi makanan oleh sang istri. Belalang ini sangat membantu memenuhi kebutuhan makanan mereka sehari-hari maupun pada saat musim paceklik tiba. Alhamdulillah, masih ada makanan yang bisa dimakan. Seng, kata sang istri sambil masak. Hasil tangkapan belalang itu pun dikumpulkan sedikit demi sedikit di dalam lumbung. Sang ayah selalu mengingatkan sang istri untuk selalu menutup pintu lumbung agar belalang-belalang yang ia kumpulkan setiap hari tidak terbang keluar. Ingat ya Bu, jaga pintu lumbung itu yang baik, jangan sampai belalang itu terbang dan menghilang. Ayah berpesan setiap kali kamu pergi. Suatu hari, ketika ayah pergi berburu, sebelum pergi, ia berjanji kepada anak dan istrinya untuk membawa pulang daging rusa yang banyak. Anak-anak, hari ini ayah akan berburu. Ayah berjanji akan membawa pulang rusa yang banyak. Ayah yakin akan mendapat rusa yang tumbuh, kata sang ayah penuh semangat. Hore, kata anak-anaknya. Sementara ia berburu, istrinya tetap menjaga anak-anaknya di rumah. Hari sudah siang, sang ayah pun belum juga sampai di rumah membawa hasil buruannya. Padahal kedua anaknya itu sudah merengek menahan lapar. Kata si bungsu. Ibu, lapar Bu, kata si sulung. Melihat kedua anaknya menangis, sang ibu merasa sangat sedih, sehingga ia pun bergegas ke dapur untuk mencari sesuatu yang bisa dimakan. Ya nak, sebentar ya nak, ibu akan pergi ke dapur dulu. Mana tahu masih ada yang bisa dimakan, kata sang ibu penuh harap. Karena tak menemukan bahan yang bisa dimakan, sang ibu pun berniat untuk memasak belalang yang ada di dalam lumbung. Namun, si bungsu menangis. Sang ibu meminta tolong si sulung untuk mengambilkan belalangnya. Nak, tolong ambilkan belalang di dalam lumbung ya nak, kata sang ibu. Baik Bu, akan segera Bu ambil, kata si sulung pada semangat. Ternyata hal yang tak diinginkan terjadi. Si sulung lupa menutup pintu lumbung. Ia langsung asyik menangkap belalang-belalang yang berterbangan di dalam lumbung. Akibatnya lepaslah semua belalang-belalang yang ayah kumpulkan setiap hari. Ia pun kembali ke rumah sambil menangis di hadapan ibunya. Ia menceritakan apa yang ia lakukan tadi sehingga membuat belalang-belalang itu lepas dan menghilang. Ibu, tadi aku lupa menutup pintu lumbungnya Bu. Belalangnya lepas semua, kata si sulung sambil menangis. Meski takut dimarahi sang suami, sang ibu tetap menenangkan anaknya dan bergegas ke dapur untuk memasak belalang yang sempat rambil tadi. Sudahlah nak, tidak mengapa. Ibu akan masak belalang yang sempat kamu ambil tadi, kata sang ibu untuk menghibur anaknya. Tak berselang lama, sang ayah tiba di rumah tanpa membawa hasil buruannya. Ia juga semakin kesal ketika mengetahui persediaan belalangnya itu lenyap antara si anak sulung yang lupa menutup pintu lumbung. Apa? Belalangnya hilang semua? Aku setiap hari sampai mengumpulkannya, dan sekarang tak ada yang tersisa sedikit pun. Pergi kamu dari sini, pergi, kata sang ayah. Sang ibu tak menyangka bahwa sang ayah sangat tega memperlakukannya seperti itu. Ia pun menangis dan berpesan kepada si sulung
oleh batu, sang anak merasa sedih dan merasa terpukul. Ibu, jangan tinggalkan kami, Bu. Maafin anakmu ini, Bu. Kata si sulung meminta maaf. Tapi tubuh sang ibu sudah terlanjur ditelan oleh atu belah. Saat sedang meratapi ibunya, tiba-tiba cuaca buruk, langit gelap, hujan pun turun dengan sangat lebat. Bumi bergetar menyaksikan atu belah melawan manusia. Dan hanya tersisa terjelai rambut ibunya yang dijadikan sebagai kenangan oleh anak-anaknya. Begitulah ceritanya teman-teman. Seru kan? Ada beberapa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari pelajaran ini. Yang pertama,